Nah, ini aku baru mulai YouTube nih. Jadi di YouTube pertamaku, aku bakal terkait tentang perjalanan anak Cewce season 2 naik Gunung Gede. Mungkin ada yang banyak bertanya-tanya pastinya. Kok bisa sih kak? Kenapa sih kalian naik gunung itu? Ini bermula dari, kalian tahu sendiri aku sangat dekat, sangat akrab sama abang-abangku, Cimax. Di situ kami berencana, kalian tahu pasti setiap Sabtu kami punya gebrakan sendiri. Nah, dari kemarin udah bikin gebrakan, tiba-tiba keluarlah mulut Asbun nih. Naik gunung gak sih bertiga? Seneng ya aku sama tiga abang gue nih. Langsung di ACC, gak ada penolakan. Tapi sekarang pertanyaannya, kalau mau nyarter mobil, sepi gak sih sama mubazir juga gitu, pakai banyak kursi tapi kurang orang. Ajak anak-anak lain gak sih? Mulailah efek domino terjadi. Kalau kata orang MLM. Bercabang. Aku ngajak Syam, Bang Haikal ngajak Kevin, Rafael ngajak Iwan, Iwan ngajak Kai. Terus kita ada lagi ajak Arifin juga, Syam dia ngajakin Arifin. Yang semuanya itu terjadi spontan. Ngajak-ngajak orang itu cuma H-2 dan H-1. Kalau kalian ingat foto Wednesday, habis dari acara Wednesday, subuhnya kami langsung berangkat bersiap-siap naik Gunung Gede sambil nunggu Bang Rafael yang ternyata keretanya itu lagi stop. Beliau nunggu dari jam 9 sampai jam 1 pagi keretanya nggak gerak. Karena kebetulan naasnya lagi ada kecelakaan di jalur beliau. Dari awal perjalanan aja udah ada tantangannya. Jadinya kami ngatur strategi ini kayak mana. Nunggu Rafael gak sih gitu. Karena soalnya acara ini juga terinisiasi salah satu faktor besar kan Rafael gitu. Kami diskusi sama orang Bang Haikal. Dan akhirnya mempertimbangkan kayak kita naik duluan, nanti jumpa di atas sama Rafael. Tapi lihat Rafael bisa gerak gak keretanya sampai jam 4 pagi minimal. Dan untungnya jam 2 pagi udah mulai gerak. Tapi harus mutar dari jalur lain yang hanya buat dia bisa sampai Jakarta paling cepat itu jam 12 siang. Which is gak make sense ya. Akhirnya aku bilang ke Bang Rafael naik travel aja biar cepat turun di Tegal pada saat itu. Setelah itu, Haikal sebagai supir harus disuruh istirahat dulu. Itu jam 2 pagi ya. Teman-teman yang lain juga pada kecapean istirahat. Tapi biar kita nggak ketiduran sama kebablasan, jadinya aku yang harus bangun nih. Caranya aku tetap bangun, makan. Aku makan sambil mandi air panas biar tetap terjaga sampai jam 3 pagi, siap-siap buat berangkat. Akhirnya mulai jam 3 pagi, aku bangunin teman-teman semua. Dan akhirnya kita berangkat dari Jakarta menuju base camp kita yaitu Via Putri. Tapi teman-teman yang udah pada tidur ini aneh juga, udah tidur tapi di mobil tidur lagi. Masalahnya nggak mungkin Bang Haikal dibiarin sendiri kan. Akhirnya aku tetap bangun, temenin Bang Haikal. Nah kami seru banget di situ. Dengar-dengar lagu Reza Artemevia, Peter Pan, demi ngejaga alam sadar kami supaya nggak ketiduran. Takutnya tiba-tiba Bang Haikal ngantuk sendiri ya kan, nggak ada ngobrol. Perjalanan belum selesai, masih belum beres. Ternyata nyari parkir aja kami butuh sejam. Pada saat itu lagi weekend ya. Jadi orang yang naik ke Gunung Gede itu banyak banget. Nemu parkiran dan akhirnya kami ngebooking base camp awalnya. Tapi harus ganti lagi karena base camp yang itu parkirannya jauh banget ke atas dan nggak bisa dinaikin mobil. So kita ngambil base camp terdekat aja dan komunikasi dengan secara baik-baik. Akhirnya rundown ngaret semua. Soalnya nggak realistis juga tektok. Sebenarnya realistis naik gede tektok cepat. Tapi kan kita ada teman-teman yang baru pertama kali naik gunung dan kita harus menyesuaikan sama pace-nya dan adaptasi. Di gunung kan harus saling bantu gitu. Akhirnya kita mau siap berangkat dan makan dulu, sarapan dulu. Barulah pukul sekitar 8 pagi menuju 9 kita gerak naik ke puncak Gunung Gede. Dari situ kita nyampe base camp 1, masih belum ada tantangan, hanya melewati persawahan. Bentuknya kayak FTV, landai banget. Lanjut lagi, naik lagi ke pos 1. Ternyata teman-teman yang baru pertama naik gunung udah mulai kelelahan nih. Jadi kita langsung istirahat nih di pos 1. Jujur, pace-nya jadi lumayan pecah. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita sama-sama. Oh iya, fun fact sebelum berangkat, kita berdoa dulu, kita kumpul dan atur posisi masing-masing. Pada saat itu yang jadi leadernya aku, karena aku udah biasa naik gunung. Dan di posisi sweeper ada Gavin. Karena Gavin sabar banget gitu nungguin teman-teman. Nama dia punya endurance yang bagus juga. Bergeraklah kita lewati pos 1 menuju pos 2. Dan Yohan sama Kai ini setiap naik pos jajan mulu sumpah. Duta jajan kita manggilnya. Jadi kita makan mulu sambil berlari mengejar waktu buat sampai ke puncak. Sampai di pos 3 baru kita makan berat. Dan akhirnya Arifin di situ lagi sakit perut. Jedanya jadi lumayan panjang dan susah buat gerak. Jujur aku lumayan banyak pikiran karena takut gak bisa nyampe puncak sama teman-teman. Senyumku mulai kembali terukir ketika di pos 4. Bang Rafael akhirnya bisa mengejar dan ternyata betulan kejadian naik. Karena awalnya aku udah mikir kayak, ini Rafael kemana ya belum muncul-muncul soalnya
nggak seru banget kalau nanti aku bisa di puncak tapi nggak sama beliau. Karena adanya acara ini juga kan peranan besar beliau ada juga. Udah kayak hilang gitu feelnya. Dan ketika beliau muncul langsung ketawa betul sumpah. Kayak langsung ngeringai muka. Naik lagi ke atas. Akhirnya dengan adanya Rafael, pace jadi makin cepat. Kenapa diburu-buruin kan? Itu teman-teman banyak yang masih baru mulai. Soalnya kalau kita di depan lambat juga, mereka nggak punya target gitu. Kayak yang depan aja lambat, masa kita harus cepat gitu. Karena mereka pasti yang di belakang ngejar kecepatan kita kan. Bahkan ketika mau nyampe pos 4, kita nggak ngasih tahu itu pos 4. Bilang aja itu bukan pos. Supaya kita langsung ke pos 5 biar cepat gitu. Biar nggak ada istirahat lagi. Dan di jam 3 sore sedikit sebenarnya terlambat banget, kita kira bisa nyampe Puncak Surya Kencana. Itu kalau kalian lihat foto-foto di situ bagus banget sumpah. Dengan bunga-bunga edelweiss-nya, bikin beberapa TikTok sejam sambil makan gorengan sama teman-teman cewek. Itu mungkin momen yang nggak bisa terulang lagi begitu aja gitu. Ngumpulinnya juga pasti susah dan feel-nya pasti pada masa itu dapat solidaritasnya banget. Pertemanan cewek 2 aku suka banget sih. Semua punya role-nya masing-masing. Dari Surya Kencana akhirnya mulai diskusi bahwa waktunya kan mepet. Beberapa ragu buat naik, kayaknya takut gelap nanti ke bawah. Cuman puncak udah depan mata, kita nggak boleh remet, kita nggak boleh gagal summit. Akhirnya kita bagi 2, ada sebagian yang naik ke puncak dan sebagian lagi nunggu di bawah karena kondisi fisik yang lagi tidak memungkinkan. Naiklah kami di puncak itu dan semua terbayar lunas ketika kita ngeliat view-nya sumpah. Semua fotonya itu kalian bisa lihat di IG kami masing-masing. Seindah itu, nggak ada nggak ada penyesalan. Jujur menurutku gunung kalau nggak capek naiknya, view-nya nggak bakal terlihat seindah itu. Karena nggak ada effort kan buat dapatinnya. Ketika effort dibalas dengan hasil, wah itu jujur leganya minta ampun. Kita foto berkali-kali, sampai bikin TikTok. Kalian tahu yang memancing aura di puncak, itu satu gebrakan yang mahal banget menurutku. Dan selalu membekas di sini. Pokoknya Gunung Gede, view-nya best. Tapi naik gunung bukan soal naik gunung doang. Ada namanya turun gunung. Di sini mulai terjadi suhu dingin menyerang. Aku yang awalnya kalau kalian pakai full jacket, tiba-tiba kaosan doang. Karena Arifin pada saat itu kedinginan, jadi aku ngasih jaketku ke Arifin dan sarung tangan. Buat ngejaga supaya badanku tetap hangat, aku harus tetap selalu berjalan di depan. Karena kalau gerak kan kita jadi hangat. Kalau sempat diam dikit, hipotermia. Di situ pada saat kami turun orang-orang, itu sekitar jam 7-8 malam ya. Orang-orang pada banyaknya hipotermia, belum nyampe pos, dipakai selimut emergensi, cuaca sedikit hujan. Jadi kurang mendukung banget buat turun. Tapi yang buat kami survive itu ya solidaritas gitu, saling cover satu sama lain. Kayak aku ngasih HP ku ke yang belakang center, jadi aku bagi 2 sama Rafael. Dan ketika HP Rafael lowbat, kami nebeng ke orang buat nge-guide kami sampai pos bawah. Jadi saling nopang satu sama lain. Jujur aku itu momen yang gak terlupain menurutku, dari naik sampai turunnya. Dan pada saat dari pos 2 ke pos terakhir, nah ini kita iseng nih, ada bercandaan. Akhirnya kita tiba-tiba nyelonong aja paling depan, jadi nggak dapat center sama sekali. Kami ngomongnya gini, aku ngomong gini, ya udah nggak usah pakai center lah. Aku di sini sama Rafael sama Sion, nggak usah pakai center lah. Nenek moyang kita zaman dahulu aja nggak punya center gitu, tapi masih bisa hidup gitu. Ayo menjadi manusia purba, menjadi manusia purba. Kami turunnya merangkak-rangkak gitu, ngerasain batu, ngerasain tanah, tanpa lampu gitu. Biar seolah-olah kayak nenek moyang kita aja nggak pakai lampu, masa kita harus pakai lampu gitu? Bisa lah sama-sama manusia gitu. Ayo kembali ke era purba. Dan akhirnya untungnya nyampe dengan selamat di jam berapa? Jam setengah 12. Ngelewati sawah-sawah tadi yang awalnya indah ke FTP. Jadi kayak lebih ke arah film Joko Anwar ya. Dengan kondisi pakai sepatu kadang dilepas, kadang dipakai. Bisa berkumpul semua. Jam 12 malam kita akhirnya di warung terdekat di base camp. Makan mie instan, ngangetin badan. Sambil membersihkan diri, bersiap-siap buat pulang. Dengan kondisi mobil travel yang kami pinjam udah melewati durasi, jadi panik banget. Nyampe bawah kami langsung lihat spam call dari si mobil travel ini. Setelah itu, akhirnya kami bersiap-siap dan pada kali ini menjadi supir adalah Bang Rafael. Nah tadi kan aku udah capek tuh, tidurlah jadinya. Nggak bisa nemenin supir lagi kan. Yohan di depan, awalnya mutar Spotify lagu. Tiba-tiba senyap gak bersuara, semua ternyata tidur, Rafael sendiri. Dan berkali-kali Rafael hampir menabrak kalau kata Gavin yang sempat sadar ya. Jadi Rafael mau sambil ngantuk kayak hampir nabrak orang, nabrak mobil maksudnya. Dan akhirnya dia memutuskan diri buat Indomaret dulu beli kopi. Karena wajar, beliau juga kan dari kereta api juga udah sempat gak tidur ya. Ditambah lagi pace beliau yang naik ke atas juga lumayan cepat, lumayan berimbang sesuai dengan pace yang udah disesuaikan. Takutnya tiba-tiba pas kami bangun, bukan bangun di mobil lagi kan, di alam lain kan. Jadi akhirnya ngajak ngomong Rafael lah beberapa. Hingga akhirnya kami nyampe ke daerah Sudirman jam 4 pagi. Situ semuanya nggak ada basa-basi, langsung pada tidur. Dan ada beberapa yang langsung balik ke rumahnya masing-masing, memesan berbagai transportasi online yang rata-rata mobil supaya mereka nyaman buat istirahatnya gitu. Itu momen yang mahal banget menurutku yang ku dapat sebagai
Case of COC itu sebelum final chapter banget, dan itu terkenal banget buat aku. Dan setelah itu paginya aku sama Rafael harus ibadah lagi ya di hari Minggu kan. Kita harus jor-joran terus. Tapi buat Gunung Gede, buat perjalanan COD S2 kali ini, season 2 kali ini gak ada penyesalan. Mungkin kalau bisa ngasih 2 kata luar biasa. Thank you buat teman-teman yang udah nemani perjalananku. Thank you juga buat Gunung Gede. See you in next video. Tunggu gebrakan-gebrakan lainnya. Jangan lupa di subscribe dan like dan share. Nah buat aku sendiri juga pada kali ini di Kaluna Coffee, terima kasih juga buat udah nge-provide tempat buat video kita kali ini. Kita debut di YouTube. See you in next video. Kita main, kita senang, kita menang. COC. Hore! Last foto.